Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbullahu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Masyarakat muslimin wal muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita menghaturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan kesempatan kasih hadir ke masjid kita dalam rangka melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat papa salama lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada awal pertemuan kita membahas tentang harta halal dan haram yang kita miliki. Ibahasi maka dah telu pasabarang. Namun kemungkinan warampara angkai ipunai dena halala atau warampara angkai punai harang. Yang pertama adalah karena dalam memperolehnya dengan cara melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada larangannya tapi kita masih lakukan. Kita sudah membahas pada padana menjual beli, memperjualbelikan anjing, jual beli alkohol, jual beli benda-benda najis. Nah itu ada larangannya, maka harganya juga haram. Yang kedua pasabaran warampara angkai ipunai itu adalah haram karena adanya al-gharar. Ya sangai al-gharar hampir maka dalam cara mendapatkan harta itu ada penipuan. Ada penipuan. Contohnya Pak Balue al-ghash. Maka dia Nabi man ghasya falaysa minna. Nigi tahu berbuat curang maka bukan dari umatku. Nasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ghasya adalah curang dalam berdagang. Nah, jadi ini ternyata padahal masyarakat muslimin perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam persoalan pekerjaan nasuruki Pak Guru anak tak dangkang. Ya, suruh Pak Guru anak tak dangkang. Dalam riwayat lain disebutkan pekerjaan yang berberkah itu adalah dangkangi. Nah, tapi maka itu Nabi ta at-tajirus saduqul amin, ia rupa dangkang jujur dan amanah. Pedagang yang jujur dan amanah risrimun rina Allah Subhanahu wa taala ma'an nabiyyin. Angkai tudang si bawa nabi-nabi wasiddiqin, angkata itu dan dengan orang-orang yang siddiqin, wasyuhada dan orang-orang yang mati syahid. Wadinna yaro padangkang malempue pedagang yang jujur disederaja'i si bawa nabi-nabi, sederajai si bawa syuhada orang-orang yang mati syahid. Nah, makanya maka dah masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nasabah rajin naro pedagang jujur di antara 1000 pedagang kemungkinan satu yang jujur. Mudah-mudahan di antara satu itu kitalah yang jujur. Aja maka dah iya naro jujur. Iya, kita termasuk orang jujur. Kita yang ada bersama akan duduk bersama nabi-nabi dengan syuhada risrimun rina Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, na iya barang dagangan atau dangkangannya padangkannya si bawa Pak Balue nariko angkai melakukan transaksi dengan cara yang jujur, maka transaksinya itu adalah transaksi yang berberkah. Mak barakah inasan nabita fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bayyihima.
nareko angkai antara penjual si bawa pembeli jujur dalam menjelaskan nareko angka cacakna barangna dalam jual beli, maka jual beli itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kadzaba wa qatama muhikkat barakahu baihima. Nareko angkai nasubu atau angkai mak beli antara penjual dengan pembeli, maka disembunyikan juga baginya berkah di antara jual belinya. Jadi tidak nak wading ia sengai jujur ipawi, tidak ada dusta antara penjual dengan pembeli. Ya, Nabi biasa masyarakat muslimin contohnya loki pasai. Ya, loki pasai melok beli sepatu. Maka dia pak balue makutane pangali siangalin, maka dia pak balue 75 sebu. Ya, atau maka dia 100 sebu. Bila wadi mau gak kurang, maka dia nadapi modalaknya. Maka dia panggil, dia tu nadapi diku. Ternyata kedua-duanya padahal tidak mungkin masyarakat muslimin. Dia nak minta, maka dia pak balue siaga pelik dimu, maka dia pintu 5 sebu. Maka dia pak balue alani. Yang pertama masyarakat muslimin, tidak mungkin pak balue meloi nabalu iawana modalai meloi, kecuali kalau memang ada cacatnya. Kecuali kalau ada cacatnya, ini yang perlu dijelaskan. Oh talani itu 75 sebu angka memang cacatna. Ya, pak balue padahal pak balue angka duit naruh lebih 100, tapi mak beli itu maka dia nadapi diku. Kecuali masih ada yang mau dibeli oleh dalam hatinya, maka dia nadapi panggil sabatuku, panggil lain angka mopa. Jadi ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sengai barakah. Ya, kalau tidak salah pernah saya jelaskan, ya sengai barakah itu mapapole decing mega, mendatangkan kebaikan. Ya sengai barakah mendatangkan kebaikan. Mungkin harta kita hanya kita mendapatkan keuntungan 100.000, tapi mungkin bisa memberikan baik banyak mapapole decing mega. Wadini meli andre dan menyehatkan. Ada kemungkinan yang tidak berberkah pada 100 sebu atau mungkin 150 sebu, tapi dia nak barakah. Ipake mandre jambak-jambaki. Dia nak barakah. Ya runang 100 sebu mak barakah sehat ki mandre. Ya perbedaannya kita melihat dalam kehidupan sehari-hari. Angka tahu masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pekerjaannya kita lihat kemungkinan dia boleh apa kuliah ternyata 5 anak-anak selesai mana mencaci sarjana. Angka tahu nariko pak kita mat bae mai gadina ternyata 2 anak-anak atau mak kuliah anak-anak bae mai tanpa selesai. Mega prosesnya, mega kendala-kendala itu bedanya barakah harta yang berberkah dengan harta yang tidak berberkah. Biasanya tidak menjadi perhatian kita, tapi biasanya barakah secara umum masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya barakah mapapole decing. Makanya sebenarnya termasuk ongka kalau kita ternyata selalu sakit-sakitan tu 5 sakit, atau kita makan pada moyan retawena ternyata di malasa, kita introspeksi diri. Ya IKP ya leta, oh maka ka iya. Yang biasanya IKP ya leta, komi Mekah. Ya lauki umrah, lauki haji, jambak-jambak ki ke Mekah, IKP le. Agak salah. Ko Indonesia dia nang IKP ya leta. Ko siapa ya leta? Oh pura ka nangi, wanu tawin nangi. Padahal di Indonesia kemungkinannya begitu juga. Menengi IKP ya leta iruntu wanu. Upadir yatin tawin nangi kasi. Kita pergi minta maaf. Ya mi ko Indonesia, ko ki Makkah. Ya anu ta kada be jambak-jambak kanasang. Unaya ringa wow sempo itnange tawe ko watun nama tawapa. Ko Indonesia renang ke KPS Elena, padahal sama kemungkinannya walaupun disebutkan ia Makkah si bawa Madinah sampai Masjid Al-Aqsa na puada na jamin po Allah taala mega decing. Nasaba subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna. Nah
yaro Masjidil Haram watuna napuana dalam surah Al-Isra, maka itu pun Allah Ta'ala Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, barakna fiha, ipak barakai. Jadi memang Makkah siwa Madinah itu disebut Haramain, kota yang berberkah, kota yang dihormati, mak barakai. Ya, beberapa hadis Nabi menjelaskan debunya saja Madinah, ya debu Madinah itu bisa menjadi obat. Ya, engkau di sana bisa menjadi obat, air Zam-Zam menjadi obat. Dan itu di tanah yang tanah barakah masyarakat muslimin, kita diharamkan melakukan hal-hal, banyak hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Kita melanjutkan di antara bentuk-bentuk al-ghish. Jadi jual yang penyebab haram yang pertama kita bahas pada subuh hari ini adalah al-ghish. Yarnang hadisana maka Nabi ta man ghasya falaysa minna. Nigi tahu ghasya, curang dalam jual beli. Ya, curang dalam jual beli maka bukan dari golongan kunasan Nabi. Yang mana yang kategori curang ini yang kita akan jelaskan di beberapa bagian. Yang pertama dalam buku muamalah disebut angkayasan bai mustarsil, pembeli yang lugu. Al-bai al-murtarsil, pembeli yang lugu. Ya, sengaja pembeli yang lugu, pembeli yang tidak tahu harga. Dia ni sengi hargai. Nah, naisang ipak berkata dia naisang hargai, dia tu naisang matawa pakai memang ni. Jangan umpamanya matu ongkong ke mangali, mele mangali siapa kali nanya kada 500 sebu. Tahu dia naisang harga pasar, tidak tahu harga pasar. Tahu dia tu naisang matawa, iris sengi ko pak balue, sengi itu ni pak balue untuk menjual dengan harga yang mahal, tapanan di bawah. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk al-ghish, kecurangan, termasuk kecurangan. Kadang ya urane itu biasa, itu urane biasa dia semat tawa. Ya atau si makun raya biasa liwat tu si batin nama tawa. Namo dia nak perlu ditawa sih be. Ya, saya kemarin beli parfum hari Jumat, saya kalina 35, jadi tidak tawar-menawar 30, walengi 35. Napa lisli kada 30 napa. Berarti pura napa indre hargana runange natajangi supaya tawai. Angka tu tahu melikaju. Harganya harganya 5 sebu. 2 sebu na 500. Angkan na itana matawa 2 sebu 500. Baitang belana ro tawe masapeda kasi melo si tawa. Ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ada namanya kebijakan-kebijakan dalam membeli dan ada kebijakan-kebijakan dalam menjual. Jadi yang pertama yang disebutkan adalah jual beli dengan pembeli yang lugu, yang tidak tahu harga pasar. Kemudian ternyata sengaja Tony Pak Balue menjual dengan harga yang mahal supaya mendapatkan keuntungan yang banyak. Padahal sebenarnya Islam membolehkan seseorang menjual atau mengambil keuntungan sekalipun mencapai 100%. Boleh saja. Ya, 100% dari modal atau bahkan lebih dengan syarat tidak ada ghish, tidak ada penipuan harga, tidak ada penipuan harga ataupun penipuan barang. Seperti angka kasusna sahabatna Nabi ta ya senge Al-Urwa Al-Bariki radhiyallahu an. Ya sahabatna Nabi ta ya lengi ko Nabi ta duit. Ya lengi ko Nabi ta uang 1 dinar. Kemudian disuruh ko Nabi ta kada logom malinga ka bembe, disuruh beli kambing. Ya, suruh beli kambing. Jadi launi pasai Al-Urwa Al-Bariki radhiyallahu an launi pasai beli bembe, ternyata dalam sampai di pasar angka tahu naik tak bawa bembe 2 natawai bembe kemudian dengan uang 1 dinar nalli roduai
nali ro duai padahal nabi ta de to nama na panas nabi ta maka ali ko 2 bembe siti bembe ling satu dinar untuk membeli kambing. Ternyata 1 dinar dia bisa beli 2 ekor kambing. Sementara pura romal lisu ni depa nasuk boleh pasae angka to melok meli bembena. Yang kami melok meli bembena siddi. Napa beliwi 1 dinar. Napa beli 1 dinar. Artinya ia renang alina meli bembe 1 dinar 2 ekor. Ternyata mesti melok mesti boleh pasae engkau melok meli bembena 1 ekor 1 dinar. Napa beli. Ya, jadi lisuni lor nabita nalengi nabita bembena na letoi dui 1 dinar. Makutana nabita magi demuli makada. Meli mo kana sebembe. Kada mainan kaya lisu dia kada. Pertama aku meli 2 bembe uli dengan 1 dinar. Tapi engkau melok meli sidi dengan 1 dinar upak beli. Yang kena para masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala illo doangangi ko nabita supaya mak barakai dalam jual belinya. Iyena kemudian Al-Urwa Al-Bariki terkenal laku lak ko mak baloi. Mungkin karena persoalan pak dongan nabita bahkan sahabat-sahabat mengatakan namo kapat tanah debu awu minda balut taralato. Begitu doanya Rasulullah SAW. Ya, dalam riwayat lain masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya diriwayatkan dalam hadis Bukhari bahwa Zubair bin Awam semasa hidupnya membeli sebidang tanah. Ini biasa kalau tanah dengan harga 170.000 keping uang emas. Setelah ia wafat, tanah itu dijual oleh anaknya Abdullah bin Zubair dengan harga 1.600.000 dinar. Ya, berlipat 1.000 kali 1.000%, 1.000 kali lipat. Ya, dan ini boleh. Nasabak mangkai ternyata harga pasaran memang sudah nadapin ni harganya. Kan biasa kita beli tanah istilahnya investasi. Kita beli harganya apalagi di daerah-daerah macam boleh rumah sakit riolo nali 100.000 per meter, maka koi 1 juta ni per meter. Itu harganya sekarang. Jangan kita mengatakan bahwa menggelak dan nasaro. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan bahwa Tunna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mencaji khalifah yang keempat biasa melakukan pemerintah ke pasai harga. Dia datang, dia lawi pasai untuk mengontrol harga. Kemudian napudangi pangelie ia umumkan ke pasai. Maka dah wahai para pedagang, ya wahai para pedagang, beli dan juallah dengan cara yang benar, niscaya kalian akan selamat. Jangan tolak keuntungan yang sedikit. Ya, jadi jangan umumkan, kata jangan tolak keuntungan yang sedikit. Jika kalian tolak atau khawatir, saya juga khawatir kalian tidak mendapatkan keuntungan yang besar. Umumkan kali. Jadi kongkan asaromu ya balut ni, maka kira-kira artinya. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesepakatan ahli fikih tahun 1988 ditegaskan bahwa boleh saja dalam menentukan harga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pada dasarnya kaidah agama tidak mengikat para pedagang dalam kewenangan jual beli harta mereka selagi sesuai dengan ketentuan-ketentuan umum dan syariat. Dega ketentuan agama ta maka dah sekian persen mi musaru, maka dah 5%, setengah 30%. Ya, yang penting tidak ada pelanggaran di dalamnya. Yang pelanggaran di dalamnya termasuk kalau di luar harga pasar. Nestemana tahu harga 170 karena pembelinya tidak tahu harga, kita menjualnya dengan 250. Nah, itu pelanggaran. Ya, tapi kalau tidak memang harga pasar tidak tentu masyarakat muslim, kita bisa menjualnya. Karena dalam Al-Qur'an jelas, maka dibang Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah di antara kalian memakan harta di antara kalian, saling memakan harta
illa an takuna tijaratan, kecuali dalam jual beli antara den suka sama suka. Intinya di sini ada suka sama suka. Jadi kalau tidak jelas harga, memang tidak jelas harga, tidak ada harga pasar, atau mungkin ada produk ini tomim ini mek buat, engkau tahu mek buat jas dengan memang model yang bagus, cara jahit yang bagus, dia kepada padanna mau menjual dengan harga yang mahal, dia larangan. Nasabah dia kata tuanna bahwa dia mau untung 100% dari modal, dia enggak masalah. Nah, beda kalau harga yang jual beli yang umum harganya. Jual beli umpamanya bensin, masyarakat muslimin ya, bensin umumnya kalau dibeli di pompa di pompa bensin harganya 10.000. Kalau di luar kita bisa beli di atasnya sedikit atau dikurangi takarannya, tapi aja tu makada 1 liter. Tapi kemudian nasabah perlu ya sini makura bensin, kurang meli mega. Istilahnya biasa kita makada na tampungi bensinnya. Pas capui bensinnya ko anu na balui bensinnya tak 30.000. Nah, ini di luar harga, ini yang dilarang masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam penetapan harga tidak ada batas maksimal persentase laba dari penjualan yang harus ditaati oleh para pedagang. Persentase laba diserahkan kepada kondisi perniagaan pedagang dan barang dengan tidak melupakan adab Islami dalam hal ini seperti qanaah, kasihan dan tidak tamak. Digaga batas maksimal nama keda sikomi wedding saro. Tidak ada. Boleh saja untung banyak, tapi dengan adab-adab Islami. Ada beberapa pertimbangan adalah qanaah. Apa yang disebut qanaah? Biasanya qanaah cukup. Ya Nabi Ali bin Abi Thalib nangis, jangan menolak untung yang sedikit. Ya koi saro kada angkana saro kuye. Natutu kita ni, natutu ni sewa pangli bensin lemak balok dan seterusnya. Ya kita bisa kalau merasa cukup. Kalau belum merasa cukup bisa tambah. Tapi ada lagi namanya kasihan. Kasihan wedenol, nami kasih rodenol lemeli. Ya bisa saja antara kita kalau harga itu antara dua pembeli yang berbeda. Si di kepala dinas, si di ya pangojek. Bisa saja kita kasih beli kepala dinas sama soli-soli kalau bukan harga umum, kecuali kalau ada harga pasaran. Kalau di luar harga pasaran, pertimbangannya tadi qanaah, kemudian kasihan, kemudian tidak terlalu tamak. Itu namanya jangan ada ambisi yang terlalu tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak dalil yang mewajibkan sebuah transaksi terbebas dari ghissi, penipuan, rekayasa barang, rekayasa harga dan rekayasa laba, serta terbebas dari menimbun barang yang menyebabkan kesaliman terhadap kepentingan umum maupun khusus. Jadi tidak ada yang pertimbangannya, tidak ada penipuan, tidak ada ghissi, tidak ada disembunyikan, tidak ada rekayasa. Yang kapak balu baju maka ada baju Korea, pole Korea, ternyata pole miju pandang. Nah, ini ada pakai lalu si mai, pakai mai. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang pembeli membeli sebuah barang di atas harga pasar karena tidak pintar menawar, kalau ia tahu harga pasar barang tersebut, tentu ia tidak rela. Umpamanya masyarakat muslimin memiliki sepatu dengan harga yang mahal, memiliki 250. Lisuk boleh pasai napa ki iolona pasai maka nanti saya mulai sepatumu maka dah 250. Mana masalah ada na 200 mi na 100 mi 70 sepatu aku itu. Ya masih diam-diam. Ada itu nasi pada moker, ada itu nasi tengel dia pura gamali sepatu. Mangojek si maka ada si pangojek si atalnya maka dah 250. Masalah ada pak. Letuki boleh na pura sekian tak si atalnya sepatu ya maka dah 200. Wah sulit tu paga. Pasti ada perasaan kita tertipu. Pasti merasa ki masyarakat muslimin maka dah tertipu ki.
maka sebenarnya sebagai pembeli ada namanya hak khiyar, hak memilih. Hak memilih jadi menjual, jadi membeli atau tidak jadi membeli. Pembeli juga, penjual juga sebenarnya memberikan hak khiyar, hak memilih kepada penjual, pembeli ya hak pilih kepada pembeli untuk melanjutkan pilihannya. Makanya angka yasang khiyar gaben. Orang yang merasa tertipu dalam jual beli saat ia tahu harga pasarnya, ia berhak memilih antara meneruskan jual beli atau mengembalikan barang dan meminta uang seluruhnya kembali. Dan bagi penjual, dia tidak berhak menolak pilihan yang diinginkan oleh pembeli yang tertipu. Ini karena hak pembeli tersebut telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap imam pangewang. Tapi kalau pedagang yang jujur, pedagang yang jujur insyaallah napa lisu. Pemaigala ada sarona. Bisa saja untung, tapi kalau merasa tertipu pembeli, nah barang tidak berubah dia kembali, maka pedagang yang jujur akan mengembalikan. Kalau pedagang yang jujur tidak jujur, maka pangewaki jolo. Maka jamak lisu. Jadi biasa ada pertimbangan masyarakat muslimin, maka dah lisu ki lepas saya palisi mapangewaki belum tentu naleki. Ajak bawana, ajak bawana. Kau makan jaki pada halalakan, ya mito salah pada watawa. Jadi ada, karena memang sudah umum di pasar matawa tawe, matawa, sehingga kadang penjual itu napain rehargai. Ialah kalau pedagang yang jujur pada renang yang onre meli parfum, nabalu itu 35.000 de utawai. Wajah itu 35, napali itu 5.000, maka dah 30 napa. Pikir 30 memang kepanghargana. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa angka sahabatna Nabi ta mapisak wa Nabi ta sallallahu alaihi wasallam ia sering tertipu dalam jual beli. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza anta bay'ata fakul." Ini pesan Nabi ta, pesanan Nabi ta untuk penjual. Nareko angka ko makbalu akada ko nasa Nabi ta la hilabah. Ucapkanlah tidak boleh menipu. Ini penjual kita bicara tidak boleh menipu. Kemudian barang yang telah dibeli boleh dikembalikan selama 3 hari. Nah, kita kati batas ini Pak Balue dari masyarakat itu supaya teringat dalam diri kita, ingat pesanan Nabi ta idza bay'ata, maka dari Nabi ta nareko angka ko makbalu, selalu ucapkan tidak ada penipuan. Ko angka to mangali pulangi tabawa moi Pak. Kalau memang dia tak cocok utaja ki dalam kasih waktu 3 hari. 3 hari. Kalau naliwan di 3 hari ya sudah lewat lagi masanya untuk, walaupun harganya itu mahal masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau rela tahan barangnya, kalau tidak rela kembalikan barangnya, tapi itu batasnya 3 hari. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jual beli al-ghash yang kedua ini adalah jual beli yang pertama adalah pembeli yang lugu, yang tidak tahu harga jual beli, walaupun sebenarnya tidak boleh ditenawadi, ialah kesempatan, maka dah mumpun dia tidak tahu kita menjual dengan harga yang mahal. Kemudian yang kedua, al-ghish yang kedua, penipuan gasena, penipuan yang kedua, al-gharar, al-ghish yang kedua, pada barang dengan cara menyembunyikan cacat atau merekayasa barang. Kalau tadi merekayasa harga kepada penjual, pembeli yang tidak paham, tidak tahu harga, maka yang kedua adalah menyembunyikan cacat dan merekayasa barang. Aib atau cacat barang, saya minta maaf kepada penjual langsat. Ya biasa tulas CE itariolo. Yang macam ni itariolo napa isuruh tema coba. Kemudian masyarakat muslimin di belakang itari macukai. Ini kemungkinan. Tapi sebenarnya secara kaidah deto nawading isuruh tema coba. Kita ini pembeli tidak boleh mencoba. Kalau barang yang dimakan jangan dicoba. Itu masuk, ulama mengatakan termasuk kategori riba.
riba ya kita lebih berlebihan, maka dah nasuruh moki mencoba. Tapi kalau nasuruh ki mencoba dan ternyata tidak sesuai selera dia ili, kau pura ki mencoba, wajib kita beli. Melotogi ke macening atau macuka harus kita beli. Kalau kita tidak beli, ya lah bawangan tahu. Jadi masyarakat muslimin hati-hati dalam kita. Kembali dulu ke menyembunyikan cara al-ghish dengan rekayasa menyembunyikan cacat atau merekayasa barang. Aib barang yang dimaksud oleh para ahli fikih adalah segala hal yang terdapat pada barang yang menyebabkan nilai atau mutu dan harga barang berkurang, baik dalam jumlah besar atau kecil. Jadi ada kemungkinannya satu barang wadingi kurang harganya karena ada cacatnya. Umpamanya meliki baju lenyek ikan cina siddi, itu cacat. Kalau cacat harus disampaikan, atau kalau dia yulim selai dia nak sampai selai, kurangi harganya. Ya minimal harga kancing si bawah harga pasang kancing, biaya pasang kancing. Ini jujur ibu dangi kang ipan retoni hargana kurangin dengan harga, kurangi paling ali kancingnya si bawah ali sewa pasanna. Kemudian dalam kecurangan ini pedagang terkadang hanya diam, maka dia tu boleh tapi dia mau pawi na muisang atau sope kantonna krosudut na kantonna dia pudangi. Penjual hanya diam, akan tetapi sekalipun ia diam, ia tetap dianggap curang jika ia mengetahui cacat barang, karena pembeli mengira bahwa sesuatu yang didiamkan oleh penjual menunjukkan bahwa kondisi barang tersebut baik. Nah, sebab memakoki nairista, maka kita termasuk orang curang nairista, kecuali kalau memang tidak tahu. Dan tidak cukup penjual mengatakan saya jual barang ini apa adanya dan saya tidak bertanggung jawab dengan cacat barang. Ya, engkau tahu pak balu maka dah idik mani melukit meli dia wis engkau cacat anak tahu dia pokoknya balu bawa minyak. Padahal kita tahu, kalau kita tahu kita harus sampaikan maka dah engkau cacatna untuk menyembuh. Ya sebenarnya ada data maka dah dia wis yang engkau cacatna tu pokoknya itu untuk menutupi cacat. Kecuali kalau kita memang tahunya tidak ada cacatnya, ada ubaluk bawam itu ya dia wis kita memang tidak tahu. Kecuali reason ni maka angka cacakna untuk meyakinkan pembeli maka daki ubalu bawam itu ya supaya tertipu. Itu sama dengan menipu pembeli. Terkadang penjual menutupi cacat barang dengan memoles barang sedemikian rupa. Ya apalagi makokoi masyarakat muslimin mengalak ada hasil-hasil rekayasa. Sepatu tua tu makokoi wading mencari sepatu baru. Angka makokoi yasan dempul sepatu pura dempul icek dan ini banyak dijual. Boleh dicari di Shopee. Ditoi koi pahangi makurak wadini kurang-kurangnya le tak meli sepatu. Tu 5 baru sepatu tak. Tu 5 baru sepatu tak. Meliki dempul sepatu dempul ni peraro icek-icek warna apa yang kita inginkan. Nah balui dengan harga itu rekayasa barang. Ya, dengan memoles barang sedemikian rupa sehingga sangat menarik dan dapat dijual dengan harga di atas harga pasar. Padahal sama. Iselai ga merekna. Misalnya mereknya dengan merek yang terkenal, dan terkadang dengan cara menampilkan barang dengan penuh rekayasa sehingga terjual dengan harga tinggi, seperti membiarkan susu hewan tidak diperah beberapa hari agar kelihatan kantong susunya penuh saat dijual sehingga terjual dengan harga mahal. Ini mungkin di kita oko kampota jarang masa persoalan susu perah, sapi perah, tapi ayam ya ria pura kama piara manu ayam potong angka pak guru ka dia upawi supaya bukan untuk diamalkan, penipuan ko melok nikang ka padangkang yang melok meli na pak guru ka nasang ipainung iwai peje matana itimbangan na nasematu tu ini penipuan. Itipu tahu masyarakat muslimin dirahmati oleh Allah, tidak boleh dilakukan. Ini sama dengan tadi susu perah dena melo ina balu sapina tidak sengaja tidak diperah beberapa hari supaya kelihatan gemuk sehingga pas angkai pangeli macam moi. Ini termasuk penipuan. Kemudian selanjutnya masyarakat muslimin
Di antara bentuk menyembunyikan cacat atau merekayasa barang adalah cacat produk makanan yang diberi bahan tambahan, pengawet atau hormon perangsang pertumbuhan, perangsang pertumbuhan terlarang. Di antara bentuk GIS yang banyak dilakukan para produsen makanan olahan adalah memberi zat tambahan agar produk menjadi lebih awet. Formalin, ya iris biasa pura laku ya formalin. Kita kasih supaya barang seharusnya sudah basi, tapi karena ada campuran-campurannya dia namawari. Atau tahan lama sehingga dapat mencegah terjadinya kerugian akibat busuknya makanan yang tidak terjual di hari pembuatannya. Jadi ini masyarakat muslimin memberikan bahan-bahan tertentu, termasuk umpamanya buah-buahan. Sebenarnya dia pada matase, tapi angkai yang nungangi tap pamari di mana lokai, ya na pada ke pabau lokai, namo capak nam cek dek mina sitar kro, langsung LI mari di mana, semua warna kuning. Kita beli mangga, letak boleh telunga solitaro, ternyata dia nama tase, makelai. Ya ini perlu ini penjual perlu paham yang begini. Begitu juga petani buah-buahan dan palawija terkadang memberikan hormon agar buah lebih besar, kualitas lebih bagus, lebih cepat dituai sehingga produksi keuntungan berlipat ganda. Dan bahan-bahan yang dipakai oleh para produsen sering bahan-bahan yang terlarang digunakan untuk produk makanan karena berbahaya untuk kesehatan manusia. Ini masalahnya bahan-bahan yang diberikan biasa adalah bahan-bahan yang terlarang yang merusak kesehatan. Pertanyaannya bagaimana dengan ayam potong? Ya ayam potongnya ya manuk lopo, tapi sadana manuk kan umurnya memang 1 bulan, napa siulang. Tapi ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sudah umum dan tidak dianggap makanan ayam potong itu tidak berbahaya. Nah, sudah umum mencaji, maka sudah layak untuk dipotong, sudah sampai umurnya, dan itu walaupun ada tambahan tambahan makanan untuk mempercepat kesuburannya, maka itu tidak dipermasalahkan. Ya, itu kira yang kita bahas pada hari ini. Ya, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan dengan tambahan-tambahan lain yang disebutkan tadi seperti formalin, boraks dan lain-lain. Ya, mari kita menutup pengajian kita dengan membaca kafarat majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.